Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiani. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu hukum terkait materi apa itu teori ilmu hukum. Yuk kita sama-sama belajar mengetahui apa itu teori ilmu hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 poin yang akan dibahas mengenai teori hukum. Yang pertama adalah pengertian teori hukum, yang kedua mengetahui macam-macam teori dalam ilmu hukum, yang ketiga mengetahui tokoh-tokoh pencetus teori hukum, dan yang keempat mengetahui kumpulan teori hukum. Pengertian teori hukum. Nah, menurut Giggles dan Mark Van Hook, mendefinisikan teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek fenomena hukum dalam konsepsi teoritis dan pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan hukum. Menurut J.J.H. Brugging, menurutnya teori hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum, dan putusan-putusan hukum, dan dari sistem tersebut sebagian yang paling penting dipositifkan. Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli mengenai teori hukum, namun dapat disimpulkan bahwa teori hukum berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dalam hukum. Lalu di sini ada bagian terkait teori hukum yang bersumber dari E. Fernando Manulang pada bukunya di tahun 2007 halaman 17. Menurutnya, sejarah perkembangan teori hukum mulai abad 19. Latar belakangnya menjebatani dua pendekatan dalam hukum, yaitu pendekatan empiris dan pendekatan normatif. Objek kajiannya hukum positif dengan melakukan refleksi terhadap teknik-teknik yuridis menurut dogmatik hukum yang telah secara positif eksis dalam sistem hukum tertentu. Metode kajiannya multidisiplin dengan menggunakan ilmu-ilmu lainnya. Sifat kajiannya abstrak, kritisesis, spekulatif, dan teoritis rasional. Ruang lingkup kajiannya diantaranya bidang analisis yuridis, ajaran metode ilmu hukum, metode dogmatik hukum, dan kritik ideologi hukum. Lanjut, di sini ada macam-macam teori hukum. Macam-macam teori hukum ada dua, teori hukum dalam ilmu hukum normatif dari D.H.M. Mewisen. Macam-macam teori hukum dalam ilmu hukum normatif menurut J.W. Harris ada 5, yaitu teori hukum kehendak, teori hukum norma murni, teori hukum psikologi, teori hukum perilaku, dan teori hukum sengketa. Sedangkan teori hukum dalam ilmu hukum empiris ada 4, yaitu teori keadaan dasar hukum, teori hukum fungsional, teori sistem, dan teori hukum politik. Penjelasan teori hukum dalam ilmu hukum normatif ada yang pertama, teori hukum kehendak. Penilaian J.W. Harris bahwa teori kehendak dari John Austin berorientasi pada konsepsi teori politik yang diekspresikan melalui kehendak yang berdaulat mengandung muatan nilai politis. Sementara itu, jika dibandingkan dari konsepsi teori hukum legal teori hukum kehendak menjelaskan dasar logika dari deskripsi ilmu hukum. Lalu yang kedua, teori hukum norma murni. Penilaian J.W. Harris terhadap teori hukum norma murni dari Hans Kelsen. Teori hukum ini dikategorikan sebagai teori hukum positivisme normatif yang berdiri di atas doktrin bahwa hukum identik dengan norma murni dalam arti objektif bebas dari nilai ideologis, etis, sosiologis. Lalu yang ketiga ada teori hukum psikologi. Menurut J.W. Harris, titik tolak dari teori hukum psikologi pada prinsipnya bahwa peraturan hukum itu dipandang sebagai mencerminkan ide-ide hukum dalam imajinasi. Lalu yang keempat, teori hukum perilaku. J.W. Harris menegaskan bahwa teori hukum perilaku ini berusaha untuk mencari konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna dari pernyataan-pernyataan tentang perilaku manusia yang dapat diamati. Yang kelima ada teori hukum sengketa. Menurut J.W. Harris, teori hukum sengketa menjelaskan eksistensi sistem hukum dalam kerangka konflik yuridikal
teori hukum sengketa meskipun menolak keempat asas logika hukum, namun peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diabaikan karena peraturan tertulis atau paper rules menjadi pilihan bagi hakim untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara. Lanjut, di sini ada penjelasan teori hukum dalam ilmu hukum empiris. Yang pertama ada teori keadaan dasar hukum. Teori keadaan dasar hukum dari Nonet dan Selnik dengan 3 tipe hukum, yakni tipe hukum represif, tipe hukum otonom, dan tipe hukum responsif, merupakan konsepsi abstrak, artinya jarang atau tidak pernah terrealisasi secara empiris setiap tata hukum dan institusi hukum yang ada mungkin bersifat campuran dari ketiga tipe hukum itu. Lalu yang kedua ada teori hukum fungsional. Menurut J. Terheide, berfungsinya teori hukum fungsional dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara berbagai variabel yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Yang ketiga ada teori sistem. Teori dari sistem ini adalah tokohnya Niklas Luhmann, juri sosiolog Jerman. Inti teorinya yaitu sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum. Adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang chaotis. Fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas, menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya. Dengan cara itu kehidupan menjadi tertata. Yang keempat ada teori hukum politik. Teori ini dikemukakan oleh R.W. Tolter. Teori hukum politik bertujuan untuk membebaskan hukum dari keabstrakannya dan menonjolkan implikasi-implikasi politik dari hukum. Lanjut, di sini ada tokoh-tokoh pencetus teori hukum. Ada 7. Yang pertama ada Hans Kelsen, yang kedua Friedman, yang ketiga Lan M. Silot, yang keempat John Fitch, yang kelima Jan Giggles dan Mark van Hoek, yang keenam Brueging, dan yang ketujuh B. Arif Siddhartha. Lanjut, di sini ada kumpulan teori hukum. Kumpulan teori hukum pada abad ke-19 ada 7. Yang pertama, teori Karl Marx, hukum itu kepentingan orang berpunya. Teori Savigny, hukum itu jiwa rakyat. Teori Jering, hukum itu fungsi kepentingan. Teori Henry S. Main, hukum itu produk adaptasi sosial. Teori Emile Durkheim, hukum itu moral sosial. Teori Austin, hukum itu tata hukum. Teori Ernst Berling, hukum itu ide umum aturan positif. Lalu ada teori hukum abad ke-20. Ada 4. Pertama, teori Neo-Kantian, di mana letak sifat normatif dan hukum. Teori Rudolf Stamler, hukum itu normatif karena kehendak yuridis. Teori Hans Kelsen, hukum itu normatif karena Grundnorm. Teori Gustav Radbruch, hukum itu normatif karena nilai keadilan. Lalu ada teori dari kubu neopositivisme. Yang pertama ada teori Max Weber, hukum itu cermin rasionalitas dan otoritas. Teori Leon Duguid, hukum itu tatanan karya sosial. Teori Eugen Ehrlich, hukum itu aturan yang hidup. Teori Theodor Ginger, hukum itu gejala sosial. Teori Maurice Hoare, hukum itu proses penguatan. Teori George Gurvitch, hukum itu kenyataan normatif. Teori Talcott Parsons, hukum itu mekanisme integrasi. Teori Roscoe-Pound, hukum itu keseimbangan kepentingan. Lalu ada teori dari kubu realisme hukum. Yang ada 2, yaitu ada teori Oliver Holmes, hukum itu perilaku hakim. Teori Alf Ross, hukum itu rasa wajib atau takut. Lalu ada teori dari kubu neo-Marxis, teori Ralph Dahrendorf, hukum itu kepentingan orang berkuasa. Lalu ada teori feminis legal teori, hukum itu kepentingan kaum laki-laki. Lalu ada teori dari kubu eksistensialis, hukum itu ada teori Werner Mayhofer, hukum itu wujud, eksistensi, dan sosialitas. Lalu ada kumpulan teori hukum dari kubu aliran hukum alam abad ke-20. Ada teori WAM Louis Penn,
hukum itu keinsyafan keadilan. Lalu ada teori Francois Hegeni, hukum itu perlu tafsiran konstekstual. Dan ada teori di masa transisi, teori Nonelt-Selniks, hukum itu responsif. Dan ada yang terakhir teori Sajipto Raharjo, hukum progresif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pemaparan terkait teori hukum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.